Sudah terlanjur mindset mereka itu kacau karena dari background mereka sendiri itu sudah bermasalah, entah itu dari keluarga karena lari dari keluarga terus ke teman-teman lingkungan yang mungkin lebih dewasa dari usianya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banget tadi. Terima kasih Melasari dari SMA Negeri 5 Pondok Indah. Ini pertanyaan untuk semua narasumber, khususnya Bapak Dr. Purwanto. Di era sekarang tidak dapat dipungkiri bagi kami para pemuda, teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi sebagai gaya hidup, melainkan menjadi kebutuhan. Pertanyaannya sederhana sekali, bagaimana kita membedakan selaku generasi muda, selaku remaja atau anak-anak membentengi diri sendiri, tetapi pengaruh dari luar itu lebih kuat daripada pengaruh baik yang kita terima. Jadi pengaruh buruk dari luar lebih banyak daripada pengaruh baik yang kita terima. Itu bagaimana saran Anda? Terima kasih. Itu betul. Jadi kita merasa modern, merasa kita ini orang timur mana, merasa kita lebih. Jadi televisi kita dari makanya di pendidikan TVE, televisi edukasi, itu mencoba mengimbangi, memberi acara yang mungkin kurang menarik untuk ditonton sebagai hiburan. Tetapi di situ ada pesan moral, ada pendidikan yang manis kalau dicerna. Tapi dengan ketika ditelan pahit, bukankah obat itu juga begitu? Yang manis-manis kalau kebanyakan dihabis loh. Tapi minum obat pahit, tapi sembuh. Bangsa kita supaya, itu. Jadi saya anjurkan adik-adik sering-sering lah nonton TVE itu kalau mau UN, mau sukses belajar mencari pengetahuan, kami jamin isinya di situ. Selain saya juga mau jadi presenter gitu sebenarnya. Untuk acara untuk guru, jadi untuk PGSD kuliah PGSD saya menjadi presenter atau kadang-kadang jadi narasumber. Jadi gini-gini jelek-jelek juga main di TV loh. Yeah. Jadi cuma nggak terkenal ya, memang terkenal itu belum tentu enak. Jadi kalau terkenal nanti ketemu di mana-mana dimintai tangan ya kan. Ya bisa itu rumah tangganya kacau balau ya, akhirnya ya. Jadi Pak Sipa, TPG tolong disimak deh. Di situ pelajaran PP itu mengisi pengetahuan ada, untuk skill yang lain ada, banyak. Belajar bahasa Inggris, belajar ini banyak. Kalau mau ditonton itu berguna. Kami bukan mau menyaingi TV yang lain. Cuma kita terganjal oleh regulasi. Makanya TPE yang Jawa Timur itu pernah hidup dilarang oleh KPI, sekarang mati. Tapi kita tidak kurang akal. Televisi itu bisa salurkan sekarang lewat internet. Kalau lewat internet tidak pakai pemancar, tidak pakai lubang, tidak perlu izin. Akhirnya bisa masuk lagi ke dalam rumah-rumah dan diterima orang. Nah ini perjuangan yang kadang-kadang yang tidak mudah untuk mempunyai televisi sendiri. Dan saya beritahu Bapak Ibu, semua bangsa-bangsa yang lain itu punya televisi kayak begitu. Untuk mengimbangi, biar keekonomiannya itu berkurang karena ada pesan-pesan malaikat lah itu. Infotainment iyalah, memang kalau keseringan nonton Indonesia atau apa lagi gitu ya, mungkin lama-lama anak-anak kita itu pandai banget itu menangis, terus bertengkar, apalagi gitu ya. Ya Pak ya. Jadi saya setuju karakter bangsanya harus diselamatkan. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana memfilternya, kita tidak mudah ya memfilter itu. Sebenarnya Pak Gatot Dewa Broto dari Kominfo, juru bicaranya Kominfo itu pernah mengatakan begini, bukan kita diam, bukan kita tidak memfilter, tetapi perkembangan teknologi itu day to day, hari demi hari itu difilter. Sekarang dia menciptakan
kunci baru untuk menembus, menjebol filter itu. Terus begitu, jadi berlomba seperti kejahatan lah. Polisi punya cara mengamankan baru, penjahat punya cara baru membobol gitu. Dan itu makin hari makin banyak sehingga akhirnya kalau kita tidak punya modal yang kuat, kita akan jebol juga. Jadi kita tetap akan usahakan supaya bisa memfilter dengan berbagai cara, tetapi kita diingatkan filter yang paling kuat adalah dari masing-masing individu. Kalau sudah tahu bahwa itu busuk bernanah, ya jangan diopok-opok. Kalau tahu itu berakibat membawa kerusakan, ada virusnya, ya jangan disentuh. Cuma kita itu aneh gitu ya. Udah dibilangi, bahkan Tuhan pun sangat kejam dalam ancamannya itu, nggak main-main, tapi kita nggak takut kan. Saya sering diskusi dengan teman-teman secara gila-gilaan, diskusi akal-akal tapi bukan akal sebenarnya. Sebenarnya ada pertanyaan simpel seperti saya sering dengar dari banyak orang. Mengapa sih manusia ini harus menikah setia dengan pasangan? Kalau kita tanyakan ke Mbak Hera itu jawabannya kan macam-macam itu psikologinya ya. Tapi ada jawaban konyol yang sederhana. Dibalik aja. Mengapa Tuhan memaksa kita suruh patuh ya menikahlah, setialah dengan pasangan? Karena jawabannya itu sebenarnya dari segala ilmu bisa. Tapi kalau kita nggak mau pakai ilmu, jawabannya simpel aja ya. Sudah dibalik aja ya sudah lah. Coba bayangin aja kalau manusia itu nggak ada kesetiaan, nggak ada pernikahan. Kan bisa dibalik begitu ya Pak. Jawabannya apa Pak? Punah habis, manusia ini habis. Kemarin saya titik ke sana, ya gampang ya, kalau semakin mati kabeh kan. Atau bukan begitu jawabannya, saya dengan hari saya canda. Nah kalau nggak disuruh setia satu pasangan itu loh, maunya apa coba? Yang cewek maunya yang ganteng, paling ganteng, yang ganteng maunya yang paling cantik. Ya kalau nggak diatur dengan pernikahan, setiap punya satu sudah. Ada satu cantik, yang pengen 1000, wah yuk. Baru saya pegang kamari narik. Belum ada yang bisa pakai, ini sudah hancur. Ditarik sama sini ya. Itu kalau kita ngomong konyol-konyolan, kalau Tuhan membuat aturan mengapa sih harus menikah. Itu alasannya jelas. Untuk kepentinganmu menurut manusia. Itu. Kalau kamu nggak nurut aturan ini, kamu mau smart. Kena air dan seterusnya. Jadi sebenarnya jelas aturan Tuhan itu nggak usah lagi dipikir pakai ilmu macam-macam sebenarnya. Sederhana saja. Nah, karakter kita adalah tidak mampu mengendalikan diri. Nah, itu juga dimulainya harus dari budaya asli macam-macam itu. Jadi sebenarnya saya setuju. Kalau dulu harus mau memulai juga. Memulailah kita memfilter gurunya jangan pernah mencoba menyalahgunakan TIK, pornografi, main game di kantor, ketahuan di sekolah, ketahuan anak atau terlalu banyak terekspos oleh pengaruh TIK. Jadi caranya tidak mungkin memusnahkan, mengenyahkan teknologi karena dia berguna, jelas berguna. Kalau tidak ada pisau di zaman batu itu, orang motong daging itu kebayang kan ya, jadi abon terus ya. Motong daging pakai batu jadi abon kan. Nah, dengan diciptakan pisau motong daging jadi cepat kan gitu. Tapi pisau begitu dipakai untuk wah cepat mati juga. Jadi sebenarnya teknologi selalu bermata dua. Ada unsur malaikatnya, ada unsur iPhone-nya. Jadi kita ikut mana, ikut iPhone ya monggo simpulkan sendiri kan gitu. Bu Yeni saya boleh ikut nimbrung kalau soal mengubah mindset itu sebenarnya perkaranya adalah perkara boleh dibilang simple juga gitu ya. Kalau ada sebuah gerakan di lingkungannya, di sekitarnya itu mengarah kepada satu mainstream namanya, maka orang akan ikut, mindsetnya akan berubah. Bangsa ini sebenarnya membutuhkan strong leadership. Harus diberitahukan bahwa ini begini, ke depannya maunya apa, ayo kita tuju bersama-sama, ada yang memandui, ada yang ngambil kendaraan, semuanya berbaris menuju cita-cita yang sama. Itu yang terjadi di India, di Cina, bahkan sekarang di Vietnam. Dan rupanya kita itu kurang begitu.
kita seperti semut yang jalannya kemana-mana tidak jelas, tidak berbalik membuat sarang, tidak mencari makan atau mengusung sesuatu. Jadi kita ini kerumunan yang kocar kacir gitu. Nah sekarang bagaimana itu bisa disatukan sebenarnya? Kita berdoa mudah-mudahan ada orang-orang yang menunjukkan arah dari perubahan masyarakat kita. Ayo kita jadi bangsa yang begini, ayo kita begini, ayo begini. Seperti pemimpin-pemimpin founding fathers ketika kita awal merdeka itu lebih arahnya lebih jelas. Mari kita ciptakan orang-orang yang bisa menjadi leader dan kita semua yang menjadi follower, supporter gitu. Mas Benny, era kita menjadi kebutuhan itu sudah tidak ada yang sanksi. Bahwa kita harus membentengi diri sendiri, iya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Pengaruhnya kuat banget gitu loh Pak. Nah, gitu. Ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita kuat menghadapi ujian, godaan, itu kan lulusnya juga, nikmatnya juga luar biasa kan gitu. Ketika kita juga punya prinsip, kuat nggak kita mempertahankan prinsip? Saya sering mengatakan mungkin klise, kalau bangsa Indonesia itu mau membangun karakternya sendiri, kembali kepada miliknya sendiri yaitu Pancasila, mulai dari kemanusiaan dan seterusnya itu, maka bangsa Indonesia itu hidup dimanapun tak tergoyahkan. Anak-anak kita yang sudah mendapatkan pendidikan bagus di Indonesia itu terbukti kok. Kalau di luar hidup di Belanda, hidup di Jepang, di Amerika, nggak ikutan. Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa mana yang manfaat, mana yang tidak. Akhirnya mereka memilih. Dan saya yakin anak-anak muda Indonesia ini kalau disuruh memilih, pasti dia memilih berguna, berprestasi, bukan sekedar untuk kesenangan pribadi, mencari hidup yang hedoni, oportunis, dan seterusnya. Enggak. Saya rasa sudah banyak bukti bahwa kalaupun ada godaan, itu lewat. Karena apa? Karena dia tahu kepentingan yang lebih jauh. Saya masih bisa mendapatkan yang lebih berharga, yang lebih menjanjikan karena spiritualitas orang Indonesia itu tidak disangsikan. Kalau yang ada di sini itu ditanya. Saya kira tidak ada yang disuruh milih gitu ya. Yang mengorbankan akhirat saya kira tidak ada. Karena orang Indonesia spiritualitasnya kuat. Dia ingin bahagia itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat dan seterusnya. Sehingga saya yakin, saya percaya kepada adik-adik, kepada anak-anak muda kita bahwa kalaupun sesaat ada godaan itu hanya sesaat. Tapi setelah itu dia akan bangkit, bahkan akan membuat perlawanan pertahanan diri yang lebih kuat dengan cara dia menghindari hal-hal buruk dari teknologi, tidak mau jadi hacker, tidak mau jadi pencipta virus, tidak mau menjadi pembobol sistem aplikasi dan seterusnya. Itu memang masalah waktu. Tapi caranya ke sana, adik, ya, seperti Mas Benny, coba belajar. Sebab dalam teori-teori yang dikembangkan para filosof itu sebenarnya memang selalu ada siklus-siklus di mana orang menuju kepada yang baik itu memang prosesnya harus mengalami ujian-ujian, mengalami keburukan yang luar biasa banyak. Saya kira kalau kita lulus biasanya menjadi orang yang naik derajat dan naik kelasnya. Jadi jangan pernah tergoda menjual sesuatu yang mahal berharga ditukar dengan sesuatu yang murah sesaat nilainya bahkan semu nipu dan seterusnya. Fata morgana di padang pasir kira-kira begitu. Jadi kalau Mas Benny tahu dunia maya itu sebenarnya bisa disikapi dengan pas, kita akan bisa menjadi bangsa yang sangat-sangat produktif. Karena apa? Ahli komputer Indonesia juga sudah mendunia, jadi kartunis di World Bank juga ada. Jadi anak-anak Indonesia sebenarnya tidak kalah.
Tapi jangan sampai anak Indonesia itu tertipu menjadi karakter-karakter seperti yang di Walt Disney itu. Ya, ini adik-adik ini, karakter Walt Disney itu karakter maya tapi nyata ya. Ada yang mata kurang ajar ya, kurang ajar banget, yang jelek ya jelek banget gitu kan. Dan itu mempengaruhi kita loh ya, kalau nggak hati-hati. Anda suka Tom and Jerry, bagus nggak itu? Kalau lucu-lucuan iya, tapi kalau kelakuan Tom dan Jerry itu kan sangat tidak bagus ya. Jadi seperti itu. Saya kira cukup jawaban saya, ditambah oleh Kamari dan Bu Era. Baik, Pak Tita ya. Tadi sebenarnya sudah diskusi, sudah belum disampaikan oleh Pak Pur, mungkin yang akan saya tambahkan. Ada dari putra Pak Tita yang bertanya ya. Baik, untuk memperbesar alam vital gitu. Saya yakin mungkin adik-adik dan semua kita yang ada di sini pada saat kita bertanya, karena memang kita tidak tahu apa itu gitu. Sehingga tidak ada salahnya. Sebenarnya pendidikan seks itu sudah bisa diberikan di usia preschool. Jadi mulai usia 4 tahun, adik-adik sudah bisa diajarkan pendidikan seks. Tetapi bukan perilaku seks. Jadi adik-adik sudah mulai diajarkan dikenali organ-organ vital. Misalnya perempuan, bagaimana dia menjaga alam vitalnya, bagaimana dia berpakaian yang santun, begitu juga laki-laki gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang memberikan contoh pada saat kita jalan, terus tiba-tiba ada hasrat ingin parkir gitu ya. Parkir di sembarang tempat dan akhirnya pipislah di situ. Dan itu juga sebenarnya memberikan contoh yang tidak baik buat anak-anak gitu ya. Sehingga walaupun dia laki-laki tetaplah dia misalnya pipis ya harus di tempatnya gitu ya. Terus mungkin juga sekarang sudah banyak kerjasama dari BKKBN dan itu mulai masuk untuk menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Hanya mungkin sekarang yang lebih dididik adalah pada remaja. Tetapi sekarang juga mulai dididik pada adik-adik kita di SD kelas 4, 5, 6. Sehingga mereka tahu bagaimana menjaga organ tubuh tetap sehat dan apa dampak negatif pada saat mereka melakukan misalnya tentang seks di luar nikah, sehingga itu ada gambar-gambar dia, mereka akan berpikir 2 kali apabila mereka melakukan hal yang salah. Oh ya, saya tahu dampaknya. Karena pada saat anak tidak tahu dampak negatifnya, dia pasti akan melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya saya tahu kalau itu negatif, karena pasti otomatis dia juga tidak melakukan hal itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Informasikan saja sejak awal, ada bagaimana cara kita. Gitu. Itu Pak Tita, terima kasih. Baik, untuk saya ini, bagaimana kita bisa memasuki mindset anak yang memang sudah negatif gitu Kak Yeni ya, karena dia lahir dari keluarga yang mungkin secara broken gitu ya, tidak harmonis gitu. Yang pertama adalah untuk semuanya, untuk semua anak yang pertama adalah suami sebenarnya kalau dia itu apa? Akar permasalahan dari setiap anak itu pasti berbeda. Nah, permasalahan anak itu apa? Setelah itu coba dengarkan dia dan coba beri perhatian. Setelah itu, kalau kita tahu, kita dengarkan, kita kenali juga karakter anak itu. Kita bisa melatih dia dengan cara seperti apa. Kalau dia sensitif, jadilah kita pribadi yang sensitif. Kalau dia humoris, jadilah kita pribadi yang humoris. Sehingga anak itu merasa, oh ya, si ibu ini sama ya, ada temannya, apapun. Saya memiliki pribadi sehingga kena dirinya. Terus, setelah itu mungkin puji dia, kalau dia hebat sekali sudah melewati hal yang seperti ini yang semua orang belum tentu bisa, gitu ya. Setelah itu baru Yeni arahkan dia pada hal-hal yang positif. Intinya dia membutuhkan perhatian. Dan tidak ada salahnya pada saat kita ingin atau lebih mengenali anak-anak didik kita adalah lakukan asesmen di awal. Jadi selama ini yang dilakukan asesmen untuk adik-adik kelas 1 yang masuk sekolah itu lebih pada intelijensi. Lebih pada kita ingin tahu intelijensinya ada di mana, di grade berapa, berkasnya apa, tingkatnya apa. Padahal sebenarnya salah besar gitu.
hal yang paling perlu dilakukan adalah asesmen permasalahan dia. Jadi kita melihat kita memberikan satu, mungkin kalau di psikologi memang ada dua asesmen gitu ya. Kita ingin tahu ada indikasi sosiometri gitu ya, Pak Bonge. Sosiometri bisa dilakukan gitu. Jadi ingin tahu setiap anak itu pasti bermasalah. Yang pertama, apakah dia punya teman? Apakah dia ada indikasi permasalahan dengan teman-temannya? Apakah ada indikasi permasalahan dengan orang tuanya? Orang tuanya itu siapa? Apakah bapak, apakah ibu? Apakah sebelum dia sekolah di sini, dia punya bermasalah dengan guru? Apakah dia trauma dengan masa lalu? Apakah dia kesini menghadapi masa depan? Sehingga ada peminatan permasalahan itu. Dan guru BP alangkah baiknya dia sudah punya pegangan itu. Sehingga ada waktu yang diberikan di guru BP, kalau memang masuk ke bimbingan pribadi dan bimbingan sosial, dan kita sudah bisa mengelompokkan permasalahan itu. Jadi Anda yang memiliki permasalahan dengan indikasi permasalahan kepada orang tua, jadi laki-laki seorang tua laki-laki bapak gitu ya, ada kekecewaan dengan bapak. Biasanya mereka berkumpul, mereka mengeluarkan semuanya. Bapak saya nggak pernah pulang, ternyata bapak saya punya istri lagi, ternyata bapak saya punya anak selain dari ibu saya. Sehingga biasanya mereka mengeluarkan semua unek-uneknya, dan biasanya wali kelas atau guru BP menjadi pendamping di situ. Kita mengarahkan mereka bagaimana mereka keluar dari permasalahan itu. Dan mereka berpikir ternyata saya tidak sendiri, ada beberapa teman saya memiliki kasus sama dengan saya. Ya. Setelah itu mungkin kita bisa menyediakan role model positif yang mungkin sama permasalahan dengan mereka. Oke, kita sediakan role model misalnya kita lihat di sini Yusa. Dia punya permasalahan trauma dengan masa lalu karena pernah dilakukan pelecehan seksual oleh orang-orang terdekatnya. Dia merasa sendiri, oke, kita setelkan. Oke, kalau punya role model ini, dia punya latar belakang yang sama dengan kamu, tetapi dia bisa berdiri tegak dan bangkit, dan dia sukses luar biasa. Gitu ya. Sehingga itu bisa memotivasi dia luar biasa, dan jangan berhenti sampai di situ. Pada saat kita sudah dapat permasalahan dia, kita sudah jalani, gitu ya, mereka juga sudah merasa lepas. Gitu. Kita berikan masalah observasi itu sama kemarin. Jadi harus ada di perkembangan. Kamu harus bisa menyelesaikan trauma kamu sampai berapa lama. Dan teman-temannya menjadi kontrol buat dia. Begitu pun juga kita lihat ada si kelompok pecandu rokok. Itu nggak bisa bu kalau nggak merokok. Itu nggak bisa bu kalau nggak game online. Kenapa sih kamu bolos gitu kan? Kamu bisa bolos 1 minggu 3 hari. Dan biasanya mereka bolos itu game online gitu. Teman-teman yang memiliki permasalahan sama, kita habis di situ permasalahannya, dan kita berikan sebuah kegiatan yang lebih menyenangkan dari kegiatan dia bermain game online. Seperti itu, mungkin gitu Mbak ini ya, bisa dicoba di sekolah. Yang pertama, mungkin PR adalah asesmen di awal. Tidak hanya asesmen kita tahu intelijensinya dia seberapa besar, tapi yang lebih terpenting adalah permasalahan dan kepribadian dia seperti apa. Seperti itu. Terus, kita bahas sedikit saja Mas Dedi. Ya, ternyata memang lebih mudah kita ikut ke pengaruh buruk ya Mas Dedi daripada pengaruh dari gitu. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga tadi saya sampaikan untuk adik-adik, kalau memang konsep, jadi anak ini dia tumbuh besar dengan konsep diri yang berbeda-beda, karena itu ditanamkan dari kecil dengan pola asuh yang berbeda. Ya. Anak-anak yang memiliki konsep diri yang positif, dia tahu dampak buruk dan dampak baik, positif dan negatif, itu dikarenakan dari kecil dia sudah ngerti dengan apa yang namanya konsekuensi, misalnya, gitu ya. Dia pergi ke toys, gitu, dia pergi ke toko mainan, dia pilih mainan A dan mainan B. Orang tuanya pasti pilih satu. Gitu ya. Pilih yang mana, dia sudah mulai diajari, kalau kamu beli ini loh, kamu beli ini loh. Begitupun pada saat dia tambah usia, dia sudah diajari bagaimana dia menyelesaikan masalah dan dampak akibat dari sebuah keputusan yang dia buat.
positif dan negatif itu. Tapi saya yakin setiap orang pasti ngerti ya, saya ini tipe orang yang mudah terpengaruh atau tipe orang yang punya pendirian kuat. Kalau memang Anda merasa Anda punya pendirian yang kuat, kita adalah orang yang dominan dalam lingkungan kita, maka berilah aura-aura yang positif. Tapi kalau misalnya kita memang, aku kok kayaknya gampang banget ya kepengaruh. Dari awal mungkin kita bisa kontrol dengan cari teman-teman yang memang dia memegang value yang positif. Gitu ya. Terima kasih. Saya mungkin menambahkan mulai dari yang pertama Pak Dita, ya saya mulai dari Bapak dan Ibu guru dan orang tua sebenarnya adalah guru, bahwa guru itu tak ilmi beramal. Jadi ngajar orang ilmu itu dengan amal perbuatan. You cannot teach what you cannot teach what you do. You only teach who you are. Karena nggak bisa lo ngajarin orang itu begini kalau Anda nggak ngasih contoh. Dan untuk itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, menyampaikan yang benar dengan kesabaran. Kesabaran itu the art of science. Bagaimana sebenarnya mempengaruhi orang. Cuma ngepet. Anak mata berubah, membuat sabar. Itu dulu sabar. Ketemu. Dan itu akan berubah juga. Tapi sabar adalah sebuah strategi. Dan yang kedua adalah yang dulu di aini rahmah. Melihat siswa, melihat orang lain itu dengan kasih sayang. Kasih itu menilai jorok peduli. Ada pedulinya. Kamu saya izinkan buka ini tapi untuk yang ini tidak, karena ada aturan-aturan. Pendidikan seks itu sebenarnya sejak anak itu di bawah 5 tahun misalnya. Saat mandi bersama atau dengan jika diberitahu, yang ini jangan boleh dipegang, yang ini jangan boleh dipegang, yang ini jangan boleh dipegang kecuali dokter dan nama yang membersihkan kamu. Yang ini jangan boleh dilihat oleh orang lain dan kamu nggak boleh lihat malah dirimu itu mengenalkan arti aurat. Bapak ya mau tekankan dia jangan kayak Tarzan keluar dari kamar terus Tarzan. Ya kan? Anaknya ini bukan kayak Tarzan. Untuk bukan belalai gajah kan gitu. Ya kan? Itu kita biasakan. Ada 3 P dalam kunci ini. Yang pertama, buat tahu, buat dia tahu, benar salah. Usia tamyiz, mumayyiz 7 tahun itu kan dia bisa bedakan nama yang benar dan nama yang salah. Bagaimana tahu benar dan tidak salah? Kalau orang tuanya ngandani ayo ora. Kecil kamu kalau perempuan itu duduk di radio coba bobok ngono ya kan. Kasihan yang di depannya apalagi naik bemo gitu misalnya. Ya kan? Ada wedok atau nenek ini itu tak mau kuburan gitu. Kasihan pohonnya gitu ya kan. Itu biasa gitu. Tapi biasa. Buat tahu B pertama, buat tahu B yang kedua, buat dia bisa bedakan. Tidak harus kasih ceramah banyak. Itu lebih ada seperti ini. Menurut kamu bagaimana ya? Pasti dia punya, tadi film yang tidak terputar itu, ada seorang anak marah-marah sama ayahnya yang keluar malam. Keluar malam dan dilarang ayah, bentak-bentak sama ayah. Dari pengalaman saya senior, anak-anak itu tidak senang temannya itu memarahi orang tuanya. Dia punya kontrol moral sendiri. Agak nanti dibuat dia bedakan. Kalau menurut kamu bagaimana kamu? Tidak baik kemana? Kalau kamu jadi ini gimana? Begitu. Buat dia bisa bedakan. Yang ketiga beri alternatif solusi nggak promosi transisi ya, budaya Islam, keajaiban suci di dunia termasuk di Indonesia dan suci pengalaman. Atau nonton Facebooker, atau nonton YKS itu akan mereka lakukan. Atau seorang guru misalnya nggak menerangkan tentang asal usul kejadian alam. Dorong siswa untuk mencari informasi di televisi, di YouTube sebagai bahan kajian. Besok dibuka didiskusikan. Lengkapi dengan ayat Al-Quran. Tiap siswa suruh bacakan. Luar biasa Pak itu. Ya, beri kasih solusi. Kemudian untuk dia ini, saya pernah menangani seorang anak, beberapa orang anak yang terkena trafficking. Anak itu masih dari SMP, mau ujian kurang 1 bulan. Sekolah-sekolah itu bingung, ya kan? Sekolah-sekolahnya bingung.
dan dia mau ujian gitu ya, gimana. Kemudian saya hanya mengatakan, yang pertama tolong ditanya, anak ini pasti tahu dia salah, dia tahu. Saat dia ditanya itu dia nangis dan saya tahu dia tahu. Ajak konseling. Jadi ada 3 P risetnya. Pertama adalah konseling, ditanya latar belakangnya kenapa dia begitu, kemudian stop. Apakah kamu akan begini terus? Dan anak itu kemudian dalam proses konseling kita kondisioningkan. Tepuk pundaknya, maukah kamu hidupmu jauh lebih baik? Masa lalumu sudah selesai di kemarin itu. Sekarang kamu punya masa depan lebih baik untuk dapat nilai 6 yang bagus untuk masuk ke SMK. Dan anak itu masuk SMK pada akhirnya dan dia merasa bahwa masa lalunya dia sudah berhasil. Yang ketiga adalah connectivity. Dimonitor terus sampai di mana perkembangannya. Jadi counseling, conditioning, dan connectivity ini perlu. Jangan setelah bina lepas. Sama dengan seminar ini. Setelah seminar pulang ya lupa semua. Tapi coba connectivity dengan saya di Facebook. Kita diskusi segala macam misalnya. Ini yang perlu. Termasuk diantaranya kayak lupa Repostik mengembangkan siaran pendidikan jarak jauh. Seorang guru mengajar siar audio video streaming untuk kelas 10 kurikulum 2013. Yang artinya yang diajarkan oleh pemerintah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana pelajaran itu, bagaimana bisa konsultasi. Saya siaran audio streaming setiap Senin dan setiap hari Kamis, mata meeting dan bimbingan karakter. Saya ingin connectivity dengan Anda. FB saya banyak digunakan untuk anak-anak yang tanya, termasuk yang butuh-butuh barang. Untuk keluar negeri barang, kalau Anda mau kencang dengan saya, email saya, memang dikirim gitu kan ya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi connectivity jangan lupa, anak yang setelah kasus, kita kondisioningkan, connectivity terus. Kita reinforcement, supaya dia makin kuat. Untuk Mas Denny, saya pikir ya kita punya pilihan, ada physical, ada visual. Ada lingkaran setan, ada lingkaran malaikat. Gampang itu. Nek panjenengan foto, kalau ada godaan untuk mokel, yang membuat Anda tertahan untuk tidak mokel itu apa? Karena Anda tahu bahwa mokel itu salah. Tidak pernah